Hey, halo sobat perinternetan. Bagaimana kabar kalian? Masih bersama saya di sini, Admin C. Semoga kalian masih tetap diberi ongkos buat beli kuota internet buat nonton video ini. Di keadaan pandemi saat ini, heboh muncul berita kabar mengenai kiamat direvisi pada akhir Juni 2020 kemarin. Aduh, ada kayak skripsi aja. Kan akhir-akhir ini banyak membahas tentang kiamat. Terlepas dari berita itu, kiamat pastinya bakal terjadi cepat atau lambat. Lah, ngapain terus diributin? Ya bukan begitulah Bambang. Tapi karena topik ini menarik dan banyak dicari, bolehlah buat konten kali ini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai berapa ramalan kiamat yang pernah menggemparkan dunia ini. Tapi sebelum itu, intro dulu bro. Sebelum masuk ke penjelasan mengenai berapa ramalan kiamat, mari kita ulik kembali bagaimana cerita di balik ramalan kiamat 2020 yang muncul baru-baru ini. Dan penjelasan dari ramalan yang baru-baru ini berawal dari sebuah teori konspirasi di media sosial baru-baru ini yang mengatakan bahwa kita sebenarnya ada di tahun 2012, bukan di tahun 2020. Hah? Apa? Dan kabarnya kalender sekarang sebenarnya mengikuti kalender Julian, yang secara teknis kita berada pada 2012. Dan tahun 2012 yang telah dikenal sebelumnya sebagai kiamat, yang diketahui oleh suku Maya kuno. Dari cerita kiamat ini dimulai dengan klaim bahwa Nibiru atau planet yang seharusnya ditemukan oleh bangsa Sumeria mendekat menuju bumi. Dan bencana ini awalnya diperkirakan untuk Mei 2003. Tapi ketika tidak ada yang terjadi, tanggal kiamat dipindahkan kembali ke Desember 2012 dan kemudian dikaitkan dengan akhirnya dari salah satu siklus dalam kalender Maya kuno di titik balik matahari musim dingin tahun 2012, tepatnya jatuh pada tanggal 21 Desember 2012. Dugaan serta klaim mengenai kiamat bukanlah yang pertama kali muncul. Jika kita melihat ke masa lalu, ada beberapa ramalan kiamat yang sempat beredar dan sampai menggemparkan dunia. Wadah. Berikut ramalan kiamat yang pernah menghebohkan dunia dan sempat dipercayai pada masanya. Lanjut video pembahasannya. Cuki Bray. Oke, yang pertama adalah ayam peramal dari Leeds 1806. Sejarah mencatat banyak tokoh yang menyatakan bahwa zaman akhir hampir tiba ditandai dengan kedatangan Nabi. Namun mungkin Nabi yang paling aneh adalah seekor ayam petelur dari kota Leeds di Inggris 1806. Ayam ini awalnya disangka menghasilkan telur yang bertuliskan Kristus akan datang. Banyak percaya peringatan kiamat akan disampaikan oleh seorang nabi di Leeds di Inggris. Peran nabi itu diwakili oleh seekor ayam, namanya The Prophet Hands of Leeds. Demikian ayam itu dijuluki. Kala itu banyak orang yang mengunjungi lokasi ayam tersebut dengan melihat langsung telur menakjubkan itu dan lalu meyakini kiamat akan segera datang. Orang-orang yang percaya tiba-tiba menjadi sangat religius, rajin berdoa siang dan malam dan bertobat atas segala perilaku jahanam mereka di masa lalu. Gini nih orang pada tobat kalau udah diberi siraman rohani. Seiring menyebarnya kabar mujizat ini, banyak orang yang menjadi percaya bahwa kiamat hampir tiba sehingga seorang penduduk yang penasaran akhirnya mengawasi sang ayam ketika ayam itu akan bertelur dan menyaksikan ayam itu bertelur. Yang ternyata ada seorang di balik ini. Dikatakan bahwa ada orang yang tidak lain pemilik ayam tersebut yang sengaja menuliskan kalimat tersebut. Belakangan diketahui telur itu ternyata ditulis dengan tinta korosif yang dimasukkan dengan paksa ke rahim ayam betina tersebut. Aduh, bagaimana kabar ayam itu sekarang? Entahlah. Bayangkan gimana nasib orang yang terlanjur percaya akan ramalan tersebut. Pasti potong tuh ayam. Yang kedua adalah kiamat alien. Pada 1954, seorang ibu rumah tangga dan seorang mahasiswa yang bernama Dorothy Martin mengaku melakukan kontak dengan makhluk planet Clarion. Para alien konon mengatakan mereka akan menghancurkan bumi dengan banjir bah. Hanya umat beriman yang bakalan selamat, katanya. Mereka akan dievakuasi oleh piring terbang pada tengah malam sebelum bencana menerjang bumi. Terdengar aneh bukan? Ya emang aneh lah.
Namun ada saja yang percaya pada pengikutnya tentunya. Sebagian terlanjur berhenti kerja dan menyerahkan semua harta miliknya kepada para alien. Dan penganut mereka mendekam di dalam rumah masing-masing menuju jemputan sang alien nantinya. Dikatakan bahwa untuk menghindari terbakar radiasi piring terbang, para pengikut menyingkirkan semua besi yang ada dari tubuhnya, termasuk resleting dan pengait bra. Wow, jadi pengen ikut. Tengah malam tiba waktunya yang dikatakan ramalan pun tiba. Orang-orang yang percaya ini makin gelisah. Akhirnya pada pukul 04.45, Martin mengaku mendapatkan pesan lain dari makhluk planet Clarions, bahwa Tuhan yang dimaksud adalah alien itu sangat terkesan dengan tindakan para pengikutnya dan berubah pikiran. Katanya Tuhan akan memutuskan untuk membatalkan kiamat. Maybe bangsa planet Otek geli melihat keluhan warga bumi. Jadi mereka bilang, ya udahlah, cancel aja, kapan-kapan kita balik lagi. Yang ketiga adalah ramalan kiamat 2012. Ramalan kiamat di tahun 2012 merupakan ramalan yang paling heboh di dunia pada waktu itu. Ramalan ini sangat menghebohkan dunia karena suku Maya memang terkenal dengan sistem perhitungan astronomi yang dianggap akurat pada zamannya. Hal itu bermula dari ramalan suku Maya yang menyebutkan jika perputaran kalender hitung panjang yang keempat bakal berakhir pada 21 Desember 2012, yang berarti kiamat akan datang ke bumi. Bahkan bangsa Sumeria juga meramalkan kalau 2 Desember 2012 bakalan terjadi kiamat dengan kunjungan planet Nibiru yang dianggap sebagai kembaran matahari. Bayangkan planet aja kunjungan, kalah gua sama planet rumah terus. Kebetulan pada 21 Desember 2012 bertepatan dengan akhir Baktun 13 kalender hitung panjang suku Maya, yang membuat orang menyimpulkan sendiri inilah ramalan suku Maya tentang kiamat. Padahal tidak pernah dikatakan secara gamblang jika perhitungan Baktun 13 berakhir pada maka dunia akan hancur. Dan tepatnya pada 2012 sebuah ramalan kiamat benar-benar bikin banyak orang yang gempar. Tapi benar aja pada 2012 tepatnya Desember tanggal 21 saya masih bisa melakukan kegiatan seperti biasa, kayak noki-noki, bokir, makan indomie, bermain tic-tac-toe. Dan tidak terjadi apa-apa, semuanya berjalan seperti biasanya waktu itu. Bahkan panitianya sendiri bingung kenapa kok bisa di-cancel. Sungguh saya terkena prank. Nomor 4, kiamat perpindahan milenium atau disebut Y2K. Kayak nomor series handphone aja. Hidup di era 90-an dan tumbuh di 2000-an awal, Y2K mungkin tak asing. Meski demikian tertentu kita tak disangka bahwa hal ini banyak diprediksi sebagai kiamat. Banyak orang yang resah ketika kalender akan memasuki tahun 2000-an. Disebutkan bahwa kode komputer tak akan mengenai lagi tahun 2000 dan akan menyebabkan semua sistem yang terkomputasi mengakibatkan crash. Hal ini disebut akan mengacaukan dunia. Tak ada yang benar-benar yakin apa yang bakal terjadi, tapi banyak mengira itu akan menyebabkan bencana yang dahsyat dalam teknologi, dari pemadaman listrik massal hingga malapetaka nuklir akan terjadi. Bahkan jutaan dolar tercatat dihabiskan oleh banyak perusahaan untuk mempersiapkan Y2K, dan disebutkan akan mempengaruhi segalanya, mulai dari retail pertokoan hingga sistem keselamatan di pesawat yang katanya mungkin bakalan menjadi kacau. Tapi entahlah, jutaan orang percaya pada teori ini. Akibatnya penjualan senjata naik menjadi drastis. Banyak orang yang memilih bersembunyi dalam bangkar pelindungan alih-alih mereka merayakan pergantian milenium dengan berpesta atau foya-foya. Mereka melakukan kegiatan menimbun persediaan makanan lalu bersembunyi di rumah masing-masing atau tempat yang aman. Mereka takut akan dunia benar-benar akan kiamat. Alhasil, pada perpindahan milenium tersebut tidak terjadi apapun. Mereka hanya diam di rumah dan berkata, ya tahu gitu main keluar. Yang terakhir adalah planet mistis Nibiru.
Nah ini biang keroknya. Sejumlah media seperti di luar mengabarkan teori konspirasi bahwa Nibiru atau planet X akan menabrak bumi setelah terjadi supermoon pada tahun 14 Desember 2016. Kedatangan planet mistis ini beberapa kali diramalkan pada tahun 2003, 2007, 2012, dan 2015. Namun tak ada yang pernah terbukti. Planet X ini yang juga dikenal sebagai Nibiru atau Marduk diyakini sebagai planet ke-10 dalam tata surya, bukan ke-9. Planet itu dikaitkan dengan penyebab kiamat bagi bumi, sempat memicu heboh dan panik karena dikaitkan dengan ramalan suku Maya soal akhir dunia pada tahun 2012. Planet X ini konon punya jalur orbital yang membawanya mendekat ke bumi, dan itu terjadi bisa gawat lah. Sudah berkali-kali Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA atau NASA membantah ekstensi Nibiru ini. Menurutnya isu kiamat itu sendiri terus tersebar karena orang-orang belum mengetahui secara pasti tentang planet Nibiru ini. Hingga berita ini diturunkan, belum pernah ada yang bisa mengklaim sebagai planet Nibiru ini. Nibiru yang dikatanya berukuran ratusan kali lebih besar dari bumi, dikatakan akan menabrak bumi dengan dahsyat. Tak hanya itu saja, ramalan Cina kuno dan suku Maori pun seolah menguatkan kiamat ini pada waktu itu. Nah, terlepas dari cerita itu, kiamat adalah rahasia Tuhan dan tiada ada seorang pun yang mengetahuinya. Meski secara sains dan dapat dibuktikan bumi akan hancur suatu saat nanti, namun tidak mungkin bakalan diprediksi kapan terjadinya. Ya mau gimana lagi, namanya takdir sudah ada pada waktunya. Makanya tobat Bambang, main sabun mulu. Oke, admin C di sini pamit dan salam makhluk organik.